Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anggrahini Diahwinursih. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2, Program Studi Sejarah Indonesia, LPTK Universitas 11 Maret. Pada kesempatan siang ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Sekian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita. Silahkan Novan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Novan. Semoga nanti dengan berdoa pembelajaran pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan kita bisa mendapatkan hikmah bagi pembelajaran pada siang hari ini. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Kesehatan itu adalah yang utama, apalagi di masa pandemi ini ya. Semoga kita senantiasa sehat dan kita selalu berdoa agar pandemi segera berakhir di Indonesia ya, dan di Selatan pada khususnya, sehingga nanti kita bisa pembelajaran secara tatap muka. Untuk presensi tadi sudah mengisi di Google Classroom ya. Ya, Bu. Ya, oke, sudah. Nanti Ibu cek lagi. Oke. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Nanti silahkan kalian amati tayangan slide yang Ibu share. Oke, pada pembelajaran siang hari ini kita akan membahas mengenai materi budaya masa praaksara zaman batu. Budaya masa praaksara zaman batu itu nanti meliputi budaya Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Kompetensi dasar yang akan kita capai itu adalah kompetensi dasar 3.4, yaitu memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Kemudian kompetensi dasar 4.4 menyajikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat dalam bentuk tulisan. Jadi nanti sebagai tugas kalian, nanti kalian membuat semacam esai yang isinya mengenai hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara di Indonesia. Seperti itu ya. Silahkan kalian amati gambar ini. Oke. Gambar apa ini? Batu.
Gambar batu. Oke, gambar batu. Ya, betul sekali. Ini adalah gambar batu. Kalian memanfaatkan batu untuk apa ya? Lempar. Ya. Buat main bangunan Bu, buat ngecor. Oke. Ya. Ada yang mengatakan untuk melempar mangga, ada yang mengatakan untuk tadi ya bahan bangunan. Terus apa lagi tadi? Untuk melempar binatang. Ya, jadi itu adalah pengalaman kalian dalam menggunakan batu. Kemudian ini alat ini, apakah kalian mengenali alat ini? Alat apa? Gambar apa ini? Ini terbuat dari apa? Batu. Ya, ini terbuat dari batu. Ini adalah gambar pipisan. Ya, perlu kalian ketahui bahwa alat ini sampai sekarang juga masih digunakan oleh beberapa masyarakat di Indonesia yang digunakan untuk menghaluskan. Nah, sekarang kembali ke gambar batu ini tadi. Kalau kalian tadi menggunakan batu ini untuk melempar mangga, untuk melempar binatang, untuk bahan bangunan. Nah, batu yang ada di slide ini bukan sembarang batu. Ya, ini adalah batu yang pada zaman praaksara sangat membantu bagi kehidupan masyarakat. Coba sekarang Bu Guru tanya dulu. Kalian kalau memotong itu menggunakan alat apa? Pisau. Gunting, cutter. Gunting, cutter. Iya, betul sekali. Itu ya, kalian menggunakan alat gunting, pisau, cutter. Tapi kalian tahu nggak bahwa manusia praaksara itu menggunakan batu ini untuk menggunting, menggunakan batu ini untuk memotong, menggunakan batu ini untuk menguliti, seperti itu. Nah, jadi batu yang ada di tayangan ini adalah bukan sembarang batu, karena batu ini tadi fungsinya bisa digunakan untuk menggantikan alat-alat yang saat ini kamu gunakan, sebagai pisau, sebagai gunting, semacam itu. Kira-kira kalau kamu memotong pakai batu ini bisa nggak? Tidak bisa ya. Oke, jadi manusia praaksara dulu bisa melakukan kegiatan memotong, menguliti itu dengan menggunakan batu. Ya, jadi makanya disebut zaman batu karena alat-alat yang digunakan menggunakan batu. Nah, salah satunya ini pipisan. Ini juga digunakan oleh masyarakat masa praaksara untuk menghaluskan. Tetapi di masa sekarang ternyata masih ada masyarakat yang menggunakan ini. Ya. Nah, sekarang zaman batu itu dibagi menjadi berapa ini? 3. Itu dibagi menjadi 3. Apa saja? Paleolitik. Iya. Silakan sambil kalian tulis nggih. Jadi zaman Paleolitikum itu pengertiannya apa? Zaman Paleolitikum itu adalah zaman batu tua. Ya, sambil kalian tulis. Kemudian yang kedua, Mesolitikum itu zaman batu tengah atau zaman batu madya. Kemudian Neolitikum itu zaman batu baru.
pembagian zaman batu itu didasarkan, kalau ini kan kita membicarakannya hasil teknologi ya, hasil fisiknya. Jadi pembagian zaman batu menjadi 3 Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum ini adalah berdasarkan teknologi pengerjaannya. Oke, sekarang Bu Guru mau tanya dulu. Kalau demikian bisa kita simpulkan dari ketiga masa ini yang teknologinya paling sederhana yang zaman apa? Paleolitikum. Paleolitikum. Paleolitikum, betul sekali. Jadi yang alatnya paling sederhana itu adalah Paleolitikum. Ya, jadi pada zaman Paleolitikum itu contoh alatnya masih seperti ini, ya. Jadi hanya semacam batu yang tanpa ada sentuhan teknologi. Jadi hanya mengambil pecahan batu yang bisa digunakan. Nanti di sudut-sudut yang lancip ini bisa digunakan untuk memotong. Ya, yang ini juga bisa untuk memotong, untuk menguliti seperti itu. Kalau yang pipisan ini sudah ada sentuhan teknologi apa belum? Belum. Kalau dibandingkan dengan ini, ya sudah ada sentuhan teknologi belum? Sudah, ya. Jadi kalau kita lihat itu sudah mulai berbentuk dan sudah mulai halus, ya. Jadi budaya batu pipisan ini ditemukan di masa Mesolitikum, seperti itu. Kemudian tadi yang paling sederhana Paleolitikum, kemudian yang sudah agak mengalami peningkatan itu Mesolitikum, dan yang terhalus pengerjaannya itu adalah zaman Neolitikum. Neolitikum. Ya. Kamu melihatnya seperti perkembangan teknologi sekarang aja. Ya, dulu waktu Bu Guru SMA seumur kalian belum ada yang namanya Android, itu belum ada. Apalagi pembelajaran dengan menggunakan daring semacamnya belum ada. Ya, jadi sekarang kalian ada di generasi Z. Generasi Z itu di generasi yang paling akhir untuk saat ini, yang paling maju. Ya, sudah jelas ya. Jadi pembagian zaman batu mengenai hasil budayanya itu berdasarkan teknologinya. Oke, apakah kalian familiar dengan alat ini? Coba. Iya. Ya, familiar ya. Jadi sering melihat, sering menggunakan. Sering. Ya, Enggak. alat ini adalah cobek yang biasa digunakan untuk Ulek-ulek. Menghaluskan. menghaluskan, ulek. Ya, oke. Untuk menghaluskan ulek. Hampir di setiap rumah di masyarakat itu ada alat ini. Padahal di rumah juga sudah ada blender. Kenapa kok masih menggunakan alat dari batu? Kan alat dari batu itu adalah zaman praaksara. Kita sudah zaman modern. Kenapa masih menggunakan alat ini? Kenapa? Turun-temurun. Kan sudah ada blender. Kenapa ibu kalian tidak menggunakan blender saat menghaluskan bumbu, saat membuat sambal? Kehalusan, Bu. Yang kehalusan kalau menggunakan Blender. iya, kalau menggunakan blender kehalusan. Nanti teksturnya jadi kurang menarik gitu ya. Oke. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun budaya batu masa praaksara itu sudah berlangsung ribuan tahun, tapi masyarakat zaman sekarang atau manusia zaman now ya bahasa kalian, itu ternyata masih tetap menggunakan alat-alat dari batu. Jadi belum bisa move on gitu ya dari batu. Ya. Oke, lanjut ke sekarang. Nah, tadi budaya batu yang paling tua itu adalah budaya Paleolitikum. Coba pada slide ini,
budaya Paleolitikum dibagi menjadi dua, yaitu budaya apa dan apa? Pacitan dan Ngandong. Pacitan dan Ngandong. Budaya Pacitan dan Ngandong. Apa yang membedakan budaya Pacitan dan budaya Ngandong? Tempat ditemukan. Iya, tempat ditemukannya udah jelas ya. Yang budaya Pacitan berarti ditemukan di mana? Di Pacitan. Iya, budaya betul sekali. Jadi kebudayaan Pacitan tuh banyak ditemukan di Pacitan, kemudian kebudayaan Ngandong ditemukan di Ngandong. Ya. Oke. Nah, untuk pengertiannya semacam ini. Ya, kebudayaan Pacitan itu meliputi satu apa ini? Yang kedua, tiga, Dan flex. iya, Serpih. alat serpih dari batu yang kecil-kecil. Sekarang kamu bayangkan waktu ada tukang batu mecai batu, itu ada serpihannya toh? Ada serpihannya. Coba serpihan batu yang kecil itu tajam atau enggak? Tajam ya. Nah, flex atau alat serpih dari batu yang kecil itu dulu digunakan oleh manusia praksara untuk mata panah, untuk mata tombak. Seperti itu. Jadi untuk mencari ikan mereka dengan kayu, kemudian ujungnya dikasih flex tadi, nanti digunakan untuk menangkap ikan. Ya kan? Jadi batu pada masa praksara sangat besar sekali manfaatnya. Ya, jadi serpihan batu pun digunakan. Kemudian yang berikutnya kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong itu terdiri dari apa saja ini? Kapak perimbas. Kapak perimbas, tombak dari tanduk rusak. Iya. Nah, dari perbandingannya itu yang paling membedakan yang mana? Yaitu Yang tombak. Tombak dari rusak. iya, tombak dari tanduk rusak. Jadi yang membedakan antara budaya Pacitan dan Ngandong itu adalah pada ciri ini, ya, pada ciri adanya tombak dari tanduk rusak. Ya, itu adanya hanya di budaya Ngandong, sementara di Pacitan itu tidak ada. Sudah paham? Sudah. Oke. Lanjut ke setelah zaman Paleolitikum tadi ada zaman apa ya? Batu tengah. Mesolitikum. Oke, batu tengah atau Mesolitikum. Oke, kita lanjut pada zaman Mesolitikum. Oke. Budaya Mesolitikum itu meliputi satu, Kyokan Modiner, yang kedua Aprissos. Oke, coba sekarang perhatikan mengenai pengertian Kyokan Modiner ya. Kyokan Modiner itu ada artinya sampah dapur. Sampah dapur, sampah kan berarti sisa-sisa ya. Jadi Kyokan Modiner itu adalah sisa-sisa makanan yang menumpuk, yang berada di sepanjang pantai. Ya, sambil silakan ditulis, Kyokan Modiner itu adalah sampah dapur. Jadi sisa-sisa makanan yang menumpuk kemudian menyerupai bukit itu di sekitar pantai. Kyokan Modiner ini terdiri dari kulit-kulit kerang. Seperti itu ya. Jadi ini menandakan bahwa manusia praksara itu mencari makanan di pantai. Mereka juga bertempat tinggalnya di sekitar pantai. Oke, berikutnya ada Aprissos. Apa itu Aprissos? Aprissos itu adalah
Gua yang digunakan untuk tempat tinggal. Oke, betul sekali. Gua sebagai tempat tinggal. Berarti dua hal ini saling ada keterkaitan. Ya. Coba ada yang bisa menjelaskan keterkaitan antara Abdisaus-Rose dengan Kiepenmoerdinger itu apa? Berkaitan dengan tempat tinggal dan tempat penyedia makanan. Jadi, manusia pada zaman Mesolitikum itu hidupnya sudah mulai setengah menetap. Mereka tinggal di gua-gua yang berada di sekitar pantai karena mereka mencari makanannya di pantai. Ya, jadi mereka masih tetap mengumpulkan makanan dari alam, tapi mereka sudah setengah menetap. Maka mereka tinggalnya di gua-gua. Mereka belum membentuk pemukiman. Sudah jelas? Jelas. Oke, jadi Udah. ini saling keterkaitan ya. Ada Abdisaus-Rose, mereka bertempat tinggal di gua, mereka makan kerang, kulit kerangnya kemudian dibuang. Dibuang, Jadi sampah. ya, Jadi menjadi sampah, kemudian membatu. Oke. Nilai positif apa yang bisa kita ambil dari kegiatan membuang sampah akhirnya menggunung ini? Nilai positifnya Jangan apa? buang sampah sembarangan. Ya, bagus sekali. Jadi jangan membuang sampah sembarangan. Ya, manusia praksara aja pada zaman dulu itu mereka sudah menempatkan sisa makanan pada suatu tempat hingga akhirnya menggunung. Berarti kan ini tidak berlangsung 1-2 hari saja toh. Jadi ini berlangsung lama. Mereka selesai mengkonsumsi itu terus dibuang di situ di satu tempat itu terus menerus akhirnya menumpuk. Ya, jadi itu nilai positif yang bisa kita ambil dari nilai-nilai manusia praaksara. Jadi tidak membuang sampah sembarangan. Budayakan malu ketika kalian membuang sampah sembarangan. Oke, kalian adalah manusia modern. Malu dong buang sampah sembarangan, ya kan? Oke. Lanjut ke zaman Neolitikum. Apa tadi artinya zaman Neolitikum? Batu muda. Zaman batu baru. Ya, Baru. zaman batu baru boleh, zaman batu muda juga bisa, sama saja ya. Jadi neo itu kan artinya baru. Ya, muda. Oke. Muda itu berarti dari teknologinya ini tadi yang paling bagus dibandingkan Modern. paling modern dibandingkan Paleolitikum dan Mesolitikum. Nah, teknologi yang tinggi bisa dilihat dari apanya? Bisa dilihat Kehalusan pada alat. Iya, betul sekali. Bisa dilihat pada kehalusan alatnya. Oke, jadi kembali kamu cek ini ya di zaman Paleolitikum. Nah, alatnya kan masih seperti ini, belum berbentuk. Jadi hanya pecahan batu, bongkahan batu gitu aja. Ini Mesolitikum yang ini tadi. Oke. Kemudian ini Neolitikum, iya kan? Nah, sudah mulai ada peningkatan teknologi, yaitu semakin halus cara pengerjaannya. Budaya Neolitikum meliputi budaya apa saja? Kapak lonjong dan kapak persegi dan persegi. kapak lonjong. Ya, kapak persegi dan kapak lonjong. Alat ini digunakan untuk keperluan pertanian. Ya, digunakan untuk keperluan pertanian. Kalau digunakan untuk keperluan pertanian, berarti masyarakat pada masa Neolitikum itu sudah mulai mengenal bercocok Tanam. tanam. Mereka juga sudah mulai hidup menetap.
Jadi mereka sudah mulai membuat pemukiman-pemukiman seperti itu ya, sudah hidup menetap. Mereka juga sudah mulai beternak. Oke, ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak ada, coba Ibu Guru minta salah satu menyimpulkan hasil pembelajaran pada siang hari ini tadi mengenai hasil budaya masa praaksara. Yuk, silahkan. Adnan, dicoba. Hasil budaya masa praaksara. Cecilia. Tadi dibagi menjadi budaya apa saja? Hasil budaya masa praaksara dibagi menjadi 2, yaitu kebudayaan Ngandong dan Pacitan. Itu yang Paleolitikum dibagi menjadi 2, budaya Ngandong dan Pacitan. Sementara budaya Mesolitikum dibagi menjadi apa? Kyo kan mau dengar dan habis terus. Yang terakhir Neolitikum, hasilnya apa saja? Kapak lonjong dan persegi dan kapak. Betul sekali. Jadi Bu Guru ulangi, zaman batu dibagi menjadi 3, Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Kemudian hasil budaya Paleolitikum itu meliputi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Mesolitikum itu Kyokan Modinger dan Abrisaurus. Kemudian Neolitikum, kapak lonjong dan kapak persegi. Silakan nanti ya kesimpulan itu ditulis di buku tulis, kemudian nanti silakan dikirim melalui Google Classroom seperti bersamaan dengan LKPD yang sudah Ibu share ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu rasa pertemuan pada siang hari ini sudah cukup. Pesan dari Bu Guru, tetap patuhi protokol kesehatan ya. 3M. Apa saja 3M? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Ya, benar sekali. Jadi mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tentunya kalian juga tetap di rumah saja ya. Keluar kalau ada sesuatu hal yang penting. Tetap semangat meskipun kita pembelajarannya secara daring. Semoga nanti kalian bisa melaksanakan penilaian akhir semester dengan baik juga. Seperti itu. Ya, Mas Novan, untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Jangan lupa ya nanti kembali ke Google Classroom terus tugas-tugasnya dikerjakan. Oke. Ibu akhiri sekian dulu ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.